akan saya pegang tentu kehadiran yang di kelas ini ya. Saya download nanti pada jam 7:30 saja. Oke, kehadiran partisipan di kelas tim ini. Oke, saya masuk saja ke materi kita selanjutnya. Kemarin kita sudah membahas mengenai energi potensial listrik. Yang gaya saya hapuskan saja dulu sebentar, ini saya mau berangkat dari mana, saya siapkan dulu ya materinya. Ini bab ini. Nah, oke, ini. Energi potensial listrik. Oke. Energi potensial listrik ya. Kemarin sudah saya bahas mengenai energi potensial listrik ya. Ini saya review lagi sebentar bahwa intinya adalah saya masuk dulu ke Jamboard. Kemarin ada yang mengkomplain saya dengan mengatakan saya terlalu cepat. Semoga sekarang saya bisa memperlambat apa ya, speednya ya. Oke, ini yang sudah kemarin saya jelaskan. Intinya adalah kalau di sini ada muatan positif, kemudian misalkan di sini ada muatan positif lagi, ini katakanlah Q, 1, ini adalah Q kecil, begitu saja. Oke, sekarang saya pindah dulu ke karena ini mereview yang kemarin ya, mereview yang kemarin. Nah, begini. Di sini kita tahu kalau ada muatan positif dengan muatan positif, maka dia akan saling tolak-menolak begitu ya. Ini kita asumsikan sebagai muatan sumber ya, ini sebagai sumber. Kemudian ini sebagai muatan yang mendapat pengaruh dari muatan sumber ini. Nah, positif dengan positif itu artinya nanti muatan Q ini akan tertolak ya. Jadi ini adalah gaya yang dialami oleh muatan Q akibat oleh muatan sumber Q besar ini begitu ya. Ini adalah penghubungnya, jaraknya katakanlah ini R begitu. Nah, karena dia bergerak, karena dia tolak-menolak, ada gaya, maka nanti dia bergerak ya. Ketika bergerak, misalkan dari posisi A, kemudian dia berpindah menjadi di posisi B begitu ya. Posisi B di sini muatan Q ini menjadi ada di posisi B, ini adalah muatan Q. Nah, F ini gaya ya, gaya akibat interaksi Q dengan Q sumber ini akan timbul gaya. Ketika timbul gaya ini muatan Q ini dia bergerak berpindah tempat ke arah B. Jadi dari A kemudian posisi akhirnya ada di B. Ini berarti ada pergerakan ya. Ada pergerakan, saya beri tanda saja di sini pergerakannya adalah delta S begitu ya. Delta S ini adalah vektor. Ada gaya, gaya adalah vektor. Ada gaya, ada vektor, maka ini gaya dikalikan perpindahan adalah usaha. Ya, ini reviewnya kemarin sudah saya bahas. Ini adalah gaya dot perpindahan. Nah, seperti ini ya. Nah, gaya adalah vektor, delta S adalah vektor, gaya dot vektor vektor gaya dot vektor perpindahan hasilnya adalah skalar ya. Usaha ini adalah skalar. Oke. Kemudian jangan lupa kita perhatikan pengertian ini dot. Dot ini artinya adalah nilai cos-nya. Cos di antara arah gaya dan arah perpindahan. Arah gaya ke sana, arah perpindahan ke sana. Maka cos-nya di sini ya. Ini nilai dot ini adalah cos-nya 0. Cos 0 artinya apa? Karena antara gaya dengan perpindahan sudutnya 0 derajat, maka cos 0 adalah 1. Maka ini cukup kita kalikan sama dengan F kalikan delta S besarnya saja, begitu ya. Nah, kita tahu bahwa F ini, gaya ini sama dengan, kita tahu ini adalah muatan uji dikalikan medan listrik. Oke, muatan kedua dikalikan dengan medan listriknya, begitu ya. Nah, ini lihat, ini. Nah, berarti di sini kita tuliskan menjadi ini Q yang kecil ini, Q yang ini,
dikalikan dengan E, begitu ya, dikalikan E, dikalikan dengan perpindahan, begitu. Oke? Nanti kita teruskan. Kita asal sekarang mengerti sampai sini aja dulu bahwa ini antara gaya listrik dan perpindahan muatan akan menghasilkan usaha. Ingat, ini kan dia punya massa ya. Muatan ini, partikel ini bermuatan juga dia punya massa. Kalau dia proton, ada massa elektron, ada massa neutron, begitu ya. Oke, pernyataan berikutnya adalah kalau partikel Q ini bergerak dari A ke B, partikel bergerak artinya partikel tersebut memiliki energi kinetik. Paham? Halo? Jadi W ini artinya dia bergerak, artinya dia memiliki energi kinetik. Ya, bergerak artinya memiliki energi kinetik, yaitu setengah kali massa muatan Q, massa misalkan ini proton begitu ya, kalikan V kuadrat ya. Nah, kenapa dia bisa bergerak? Artinya dia memiliki energi kinetik, pasti dia mengambil energinya. Ingat di semester 1 energi itu tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan begitu saja, tetapi hanya bisa ditransfer, berubah bentuk ya, transfer energi atau transformasi energi begitu ya. Nah, dia bergerak dari A ke B, jadi artinya dia memiliki energi kinetik ya. Nah, energi kinetik gerak ini diambil dari mana? Tentu dalam kita sebelumnya kemarin kita membahas pengantarnya adalah dari yang kasus benda jatuh. Jadi gerak benda ini kenapa bisa jatuh? Karena dia mengambil energi dari energi potensial gravitasi. Jadi posisi tinggi di A ini, dia berarti energi potensial gravitasinya lebih besar dibanding di B ya. Ini posisi dengan acuannya adalah permukaan tanah. Maka di A ini energi potensial gravitasinya besar. Kemudian dia bergerak artinya apa? Energi potensial gravitasi dirubah menjadi kinetik. Semoga paham ya. Nah, lari ke sini, berarti di sini dia gerak mengambil energi kinetik dari mana? Mengambil energi kinetik dari sistem ini, dan sistem ini berdasarkan posisinya dia memiliki energi potensial ya. Energi potensial ini dikatakan sebagai energi potensial listrik begitu ya. Jadi energi gerak ini diambil dari energi potensial sehingga kita nanti akan merumuskan energi potensial listrik begitu ya. Energi potensial listrik ini berarti kalau ada dua muatan berdekatan seperti ini, positif Q sumber dan Q kecil, maka selain dia memiliki gaya tolak atau gaya tarik ketika dia tidak sejenis, juga di antara kedua muatan tersebut dia memiliki energi potensial. Disebutnya adalah energi potensial listrik begitu ya. Nah, kita akan nanti masuk menurunkan berapa sih besarnya energi potensial listrik tersebut, nanti kita akan turunkan. Di SMA Anda sudah kenal, yaitu K kalikan muatan 1 kalikan muatan 2 dibagi oleh jarak terdekat di antara kedua muatan tersebut. Semoga bisa dipahami. Nah, jadi ketika antara muatan Q dengan Q kecil ini terjadi atau memiliki energi potensial listrik, artinya sama seperti konsep gaya ya, ketika muatan Q ini kita hilangkan, maka artinya di titik A ini oleh muatan sumber ini memiliki potensial listrik. Paham ya? Saya ulangi kembali, ini muatan Q besar, ini muatan Q kecil. Kita sudah bahas timbul gaya. Ya, gayanya adalah K kalikan Q 1 Q2 per R kuadrat. Kalau muatan Q kecilnya kita hilangkan, maka di titik A ini punya medan listrik, yaitu gaya dibagikan Q, ya, yaitu ini E medan listrik. Ya. Oke, sekarang berikutnya. Akibat ada gaya listrik, maka muatan Q kecil ini tertolak, bergerak dari A ke B. Ada gerak berarti ada energi kinetik. Diambil dari mana energi kinetik, energi untuk gerak ini? Diambil dari energi potensial yang dimiliki oleh kedua sistem Q dan Q ini, ya, Q besar Q kecil ini. Jadi artinya ketika ada dua muatan seperti ini, maka mereka memiliki energi potensial listrik begitu ya, yaitu yang besarnya nanti kita turunkan. Nah, otomatis dengan cara yang sama kalau antara muatan Q dengan ini memiliki energi potensial listrik, maka ketika muatan Q uji ini saya hilangkan, maka di titik A ini juga memiliki nilai potensial listrik. Itu yang nanti akan kita turunkan, yaitu energi potensial listrik dan potensial listrik.
prinsipnya di situ ya, supaya paham, pengertian energi potensial dan potensial listriknya. Kalau Anda ingin melihat bagaimana penurunannya, ini sudah saya turunkan di maaf salah, yang ini, salah juga, yang ini ya. Ini kemarin sudah saya turunkan, ini potensial listrik yang tadi saya ceritakan sudah saya turunkan. Nah, ini artinya WAB adalah dari A ke B ini adalah F dot T, dot perpindahan ya. Kalau ini di sini saya memisalkan nyari apa, positif dengan positif, maka A ini akan geraknya menjauh ke B. Kalau di sini ini muatan sumbernya negatif, supaya nampak berbagai macam variasinya begitu ya, maka muatan uji atau muatan Q-nya ini dari A akan bergerak ke B, B-nya ke arah sini, mendekat ke arah muatan sumber karena dia muatan negatif begitu ya. Nah, berlakulah usaha sama dengan gaya kali perpindahan dot perpindahan. Tadi saya sudah buktikan bahwa antara gaya dengan perpindahan sudutnya 0, maka di sini menjadi langsung hasilnya saja ya karena nah di sini langsung skalarnya saja karena ini cos 0 adalah 1 ya, F delta S begitu ya. Oke, lari lagi ke sini. Di sini berarti kemudian kita ingat kita menghitung usahanya ya, menghitung usaha. Nah, kita dalam pembahasan lalu di semester 1 kita mengenal, energi potensial ya. Yang namanya tadi ini kan energi potensial listrik, yang namanya energi potensial itu, maka usaha oleh gaya konservatif ya, oleh yang menghasilkan energi potensial tadi, itu sama dengan minus perubahan energi potensialnya. Ini Anda lihat di mekanik di pembahasan usaha energi begitu ya. Sebetulnya dengan kata lainnya begini, ya, untuk menerangkan ini ya. Misalkan saya punya benda di A, kemudian, atau saya punya benda di B. Saya gerakan benda tersebut ke A begitu ya. Artinya ketika saya gerakan benda di B ke A, maka artinya saya itu merubah dari energi, energi, kinetik gerak saya tadi menjadi energi potensial karena ketika di A energi potensialnya nambah begitu ya. Nah, ketika saya lepaskan, maka benda ini akan turun artinya apa? Energi potensialnya berubah menjadi energi kinetik begitu, ya. Nah, ketika saya melakukan usaha dari A ke B ke A, ya, ini gesekan kita abaikan, maka, usaha tersebut menghasilkan perubahan energi sama dengan 0, maka gaya tersebut ya, disebut sebagai gaya konservatif ya. Gaya konservatif itu artinya dari A ke B kembali ke A itu kalau kita hitung ini perubahan energinya adalah 0 begitu ya. Usaha dari A, B ke A sama dengan 0. Artinya apa? Kalau saya dari A ke B itu sama saja, saya menyimpan menyimpan energi sekian joule yang nanti itu akan bisa bergerak, akan spontan bisa dilakukan untuk bergerak dari B kembali ke A begitu ya. Jadi saya menyimpan misalkan di sini minus 10 joule, maka nanti dari B ke A adalah plus 10 joule. Sehingga dikatakan di sini kesimpulannya adalah, conserve menyimpan ketika saya dari A ke B itu sama saja saya dengan menyimpan yang nanti bisa kita ambil kembali. Maka di sini usaha oleh gaya konservatif adalah minus perubahan energi potensialnya. Ya karena dari A ke B sama dengan dari B ke A, begitu ya. Kalau di sini saya plus 10, maka nanti balik ke sini adalah minus 10 joule begitu ya, memberi dan menerima. Karena conserve, karena menyimpan bisa kita ambil kembali, maka usahanya adalah minus perubahan energi potensialnya, begitu. Dan ini usaha oleh satu siklus sama dengan 0 ya. Nah, ini ingat di pembahasan usaha energi di semester 1. Kita akan terapkan pada gerak dari muatan listrik ini, begitu ya. Ini sudah saya bahas kemarin, cuma saya ini memberikan penekanan saja. Silahkan di sini penurunannya sudah saya lakukan, usaha adalah F dot, perpindahan sudah saya turunkan, hasilnya adalah ini yang seperti Anda kenal di SMA begitu ya. Oke, setelah itu tadi saya sudah jelaskan ini adalah energi potensial listrik ketika ini 1/4 pi epsilon 0 muatan 1 muatan 2 per R begitu ya. Atau muatan sumber, muatan Q kecil per R. Jadi tanpa ada kuadrat begitu ya. Ingat, ini energi potensial ini besaran skalar. Kalau F dan E, gaya dan medan listrik itu besaran vektor, tapi kalau energi potensial adalah besaran skalar begitu ya. Langsung saja di sini, nah di sini lihat energi potensial listrik ini skalar, saya bercatatan bahwa walau skalar, nah ingat jenis muatannya harus dimasukkan ya. Perhitungan muatan ini Q-nya pada Q ini
jenis muatannya dimasukkan. Kalau pada perhitungan gaya dan medan listrik, jenis muatannya tidak dimasukkan, plus minusnya, karena masalah arah sudah ada di dalam vektor satuan atau, dilihat di dalam sket desain desain arah gayanya begitu ya. Itu yang harus Anda ingat. Dan kemudian sekalian saya setelah menerangkan energi potensial listrik, tadi ya ingat bahwa kita mendefinisikan potensial listrik ya. Potensial listrik itu, saya balik ke sini dulu ke layar ini. Tadi antara ini dengan ini ada energi potensial listrik. Maka kalau muatan Q saya hilangkan, maka di titik A ini pun di titik A ini oleh muatan sumber di sekitarnya ini akan memiliki nilai potensial listrik. Jadi potensial listrik adalah energi potensial listrik dibagi dengan muatan yang di posisi kita tinjau berapa nilai potensialnya ya. Potensial listrik, energi potensial listrik dibagi Q begitu. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, ini adalah energi potensial listrik adalah energi potensial listrik dibagi muatan yang di posisi A-nya tadi ya, jadi per Q. Maka energi potensial listrik per Q0 tadi ya, per Q0. Maka ini menjadi 1/4 pi epsilon 0 muatan sumber dibagi R ya, muatan yang di titik lokasi yang kita hitung potensialnya, kita keluarkan muatannya ya. Maka kalau V di titik A berarti muatan sumber per posisi titik A terhadap sumber begitu. Ingat, energi potensial listrik dan potensial listrik ini adalah besaran skalar sehingga di sini sudah saya berikan contohnya. Cara menjumlahkannya mudah saja. Misalkan di sini ada muatan Q1, Q2, Q3 ya sampai Qn. Apa sih potensial titik ini? Ya berarti potensial titik ini adalah potensial oleh muatan 1, muatan 2, muatan 3 sampai muatan ke N. Nah, kita jumlahkan saja ini. Ini adalah penjumlahan skalar biasa ya. Ini penjumlahan skalar biasa, tinggal jumlahkan saja. Jadi VA1 adalah K kalikan Q sumber 1 per R kuadrat per R. Untuk yang ini K kalikan Q2 per R. R-nya R yang ini, jarak masing-masing begitu ya. Tinggal jumlahkan saja. Karena ini besaran skalar, maka menjumlahkannya kita cukup menjumlahkan biasa saja ya, nilainya saja. Oke, begitu. Nah, untuk energi potensial, misalkan ini ada muatan 1, muatan 2, muatan 3. Begitu ya, tunggu sebentar ini supaya bisa diikuti. Halo? Oke, ini muatan 1 dengan 2, muatan 3. Ini berarti berapa energi sistem ini? Berarti energi sistem ini jumlahkan saja. Pertama antara muatan 1, 2 ada energi potensial. Muatan 2, 3 ada energi potensialnya. Muatan 1, 3 pun ada energi potensialnya. Tinggal Anda jumlahkan semuanya. Begitu ya. Nah, menghitung U1, 2-nya ini 1/4 pi epsilon 0 Q1, Q2 per jarak di antara mereka. Begitu. Oke. Terlalu kecil ya. Nah, di sini sudah saya berikan contohnya. Ini untuk menghitung energi untuk 2 muatan. Jadi kalau untuk 3 muatan dihitung satu persatu, U12, U13 dan U23 begitu ya. Ini suka ada yang di kuesioner suka ada yang komplain, Bu, perbanyak latihannya. Padahal sudah saya berikan contoh soal di sini begitu ya. Prinsip-prinsip dasarnya sudah begitu. Oke, itu untuk menghitung energi potensial dan potensial. Ini juga saya beri beberapa contoh ya. Ini ada muatan Q3, muatan Q1, muatan Q1, Q2, Q3. Berapa energi potensial di berapa ini? Di Q1 berarti di sini. Berarti energi potensial di sini kan akibat Q1 dengan 3, jadi hitung U13 dan U12. Dijumlahkan saja, tinggal jumlahkan besaran skalarnya. Kemudian berapa energi potensial sistem ini? Kalau untuk energi potensial sistem ini berarti ada U13, U12, dan U23. Dijumlahkan saja. Gitu ya. Oke, semoga ini bisa dipahami ya. Oke, ini nanti ini sama ini dalam catatan saya. Ini saya selalu ulang-ulang ya supaya ini beberapa kali Anda jadi oke, dapatlah gitu, dapat konsepnya begitu ya. Ini menghitung potensial sama saja ya. Nanti menghasilkan adalah potensial adalah K kalikan Q per R begitu. Saya ulang-ulang saja. Oke, sekarang saya mungkin mau ke
ini ada prinsipnya di sini sudah ya, bagaimana membaca gaya listrik, medan listrik, energi potensial listrik, dan potensial listrik ya. Sekarang saya mungkin masuk ke sini dulu. Nah, kita lihat ya di slide yang sudah saya share ke Anda. Usaha oleh energi potensial listrik ya. Perubahan energi potensial didefinisikan sebagai negatif dari usaha. Ini lihat, tadi saya menuliskan del WAB sama dengan minus delta U atau delta U sama dengan minus WAB, sama saja ya. WAB sendiri, W adalah gaya dot perpindahan. Tadi sudah saya jelaskan ya di papan tulis jamboard ya. Maka ini delta U artinya potensial akhir dikurangi potensial awal ya. Perubahan energi potensial didefinisikan sebagai negatif dari usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif. Jadi energi potensial itu adalah bersifat ditimbulkan oleh gaya konservatif ya. Artinya apa? Kalau gaya konservatif pasti menimbulkan energi potensial. Energi potensialnya itu artinya ketika dia melakukan satu gerak, satu usaha dari A, B kembali ke A, maka perubahan energinya adalah nol ya. Itu definisi dari energi potensial atau gaya konservatif ini. Ya, penyebabnya adalah gaya konservatif. Ada benda bermassa bergerak bergerak oleh gaya konservatif. Oke, kita lihat di sini misalkan. Nah, sekarang kita masuk ke gayanya gaya listrik ya. Ini adalah sudah saya jelaskan juga ya di catatan tadi. Ini positif negatif. Ini ada arah E ke arah sana. Maka kalau ada muatan positif, maka dia bergerak dari A ke B. Kalau muatannya negatif elektron, maka dia bergerak dari B ke A. Muatan elektron akan di sini, dia akan gerak ke kiri karena menjauhi muatan negatif, mendekat ke muatan positif ya. Di sini kita ambil muatannya positif, maka dari kutub A akan bergerak ke B, tertolak oleh muatan positif menuju ke muatan negatif gitu ya. Karena ada gerak maka ada usaha ya. Usaha F kalikan delta X, F-nya adalah Q kalikan E dot dx. Ini dotnya bisa hilang atau bisa Anda hilangkan karena apa? Karena kebetulan di sini arah E dengan arah perpindahan sudutnya 0 derajat ya. Oke. Nah, perubahan energi potensial sama dengan minus WAB. W-nya sudah kita hitung. Di sini contohnya ada, silakan nih buat latihan Anda ya. Jadi hitung usahanya, usaha adalah gaya dot perpindahan, gayanya adalah Q kalikan E, di sini diketahui E-nya 150 ya. Kemudian perpindahannya bergerak sejauh 520 meter. Tinggal dimasukkan saja ya. Kemudian jenis muatannya adalah elektron. Kalikan di sini kalau ada E ke arah bawah, maka kalau muatannya negatif, maka dia bakal arah F-nya berlawanan dengan arah E, dia akan ke arah sana begitu ya. Maka di sini antara E dengan perpindahan sudutnya adalah 180 derajat. Ini akan menghasilkan minus. Nanti ketemu W-nya sama dengan sekian. Karena ini menghitung skalar dalam perhitungan usaha dan potensial, ini dimasukkan jenis muatan plus minusnya begitu ya. Di sini menghasilkan W-nya sama dengan positif sekian karena ini cos 180 adalah minus 1, maka ini menjadi W-nya sama dengan sekian, maka delta U adalah minus dari W-nya tersebut ya. Delta U itu artinya energi potensial di titik akhir dikurangi energi potensial di titik awal sama dengan sekian. Oke, semoga bisa dipahami ya untuk energi potensial. Nanti loncat ke potensial, tinggal energi potensial dibagi Q. Tadi sudah saya jelaskan ya, energi potensial antara dua muatan dibagi si muatan yang di titik tertentunya kita hilangkan saja. Ingat ini delta F sama dengan kalau ada perpindahan ya, delta F misalkan tadi perpindahan dari titik sini titik A ke titik B, maka itu artinya ada potensial di titik akhir dan potensial di titik awal gitu ya. Nah, perbedaan potensialnya adalah energi akhir dikurangi energi awal dibagi dengan Q atau perubahan energi potensial dibagi Q begitu ya. Inilah definisi. Kalau ini delta U maka delta U sama dengan minus dari usaha gitu ya. Oke. Ini nanti saya jelaskan lagi apa definisi energi potensial dan potensial ya. Kaitan dengan acuannya. Jadi energi potensial 0 itu ada di mana? Dan potensi apa definisi dengan potensial sebuah muatan pada titik tertentu adalah 10 misalkan. Itu artinya apa? Itu didefinisikan sebagai energi yang dipakai untuk membawa muatan tersebut dari posisi tahingga ke posisi R yang menghasilkan tadi ya. Asumsi 10 tadi adalah energi yang digunakan untuk mengangkut si muatan tersebut dari posisi tahingga ke titik tersebut gitu ya. Nanti ini akan saya bahas di belakang. Oke, permukaan ekipotensial
permukaan ekipotensial artinya permukaan dengan memiliki nilai potensial sama, gitu ya. Karena potensialnya sama, maka nanti energi potensialnya apa? Energi potensial adalah Q dikalikan potensial. Ini lihat energi potensial adalah Q dikalikan potensial, ya. Kalau delta V-nya sama, maka berarti usahanya sama dengan 0. Nanti ini akan saya jelaskan lagi ya dalam catatan saya, mudah-mudahan bisa kelihatan lebih mengerti. Ini nampaknya saya harus menjelaskan dari versi catatan tangan saya dulu ya. Dibantu dengan tunggu sebentar, saya keluar dulu saja. Di sini. Ini kuliah itu saya bicara sendiri terus ya, tidak ada yang berkomentar apapun. Materi FIDAS saya carikan dulu materi FIDAS yang yang PDF saja ya. Energi potensial listrik. Kita perbesar. Oke. Mencari yang bisa dilihat lebih enak. Oke. Oke. Saya share lagi. Nah, ini saya dalam PDF saja ya. Di sini saya mau masuk ke ini sudah saya jelaskan tapi saya ulang-ulang kembali ya, pakai jambot juga sudah ya. Ada muatan positif dengan muatan positif, maka nanti muatan positif ini akan tertolak begitu ya. Akibat energi kinetik diambil dari energi potensial. Berarti artinya posisi kedua muatan yang berdekatan tadi dia memiliki energi potensial listrik ya. Nah, kalau muatan uji ini dihilangkan, maka oleh muatan sumber ini pada titik A memiliki nilai potensial listrik begitu ya. Ini saya ulang-ulang kembali, silahkan nanti ini untuk penurunan Anda ya, sampai menemukan bahwa nanti potensial sama dengan K kalikan Q per R ya. Kalau energi potensial, ini energi potensial delta U sama dengan minus WAB ya. Berarti WAB sama dengan minus energi potensial di titik B dikurangi, ini pindah saja minusnya ke sini ya. Ini seperti ini. Nah, jadi ini nanti WAB sama dengan, lihat ini ya, WAB sama dengan minus delta U ya, maka WAB sama dengan energi potensial di A dikurangi energi potensial di B ya. Biasanya kan kalau delta energi potensial antara A B, maka B itu di akhir ya, energi potensial B dikurangi energi potensial di A. Jadi kalau delta E atau delta energi potensial adalah akhir dikurangi awal. Nah, kalau usaha ini WAB, maka ini WAB berarti energi potensial di A min energi potensial di B ya, karena definisi WAB dengan energi potensial adalah minusnya ya, ini lihat minusnya. Oke, semoga bisa dipahami, ini saya turunkan di sini. Perbedaan potensial antara A dan B artinya apa? Berarti artinya delta V. Nah, ini delta V kan pengertiannya VB min VA ya. Berarti energi potensial di B per Q dibagi energi potensial B di A ya per Q. Padahal ini sendiri adalah minus WAB per Q begitu ya. Oke, berarti ini delta V atau VB min VA adalah min WAB per Q. Nah, kita masukkan ke sini. Maka nanti sini delta V sama dengan K kalikan Q per R. Ya, ini ada minus. Ini WAB per Q0. Ini minus WAB artinya ini posisi B dikurangi posisi energi potensial A ya begitu. Karena ini ada minus, maka minus pindah ke kanan. Min kali min ini menjadi positif ya. Maka di sini menjadi delta V sama dengan VB min VA, di sininya adalah K kalikan Q per RB suku pertama minus K dikalikan Q per RA suku kedua. Maka artinya V ini besarnya adalah K kalikan Q per R begitu ya. Karena ini kan sudah saya masukkan ke persamaan usaha ya, ini menjadi ini B ini A. Maka potensial adalah ini ya. Jadi energi potensial sudah kita turunkan tadi di sebelumnya, ini adalah 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 per R antara dua muatan berarti ya energi itu. Ini skalar, satuannya Joule. Sementara potensial adalah diturunkan dari sini juga bisa ya. Ini ditemukan oleh sumbernya Q
pada posisi tertentu, maka nilai V-nya adalah sekian begitu. Di sini saya turunkan pakai versi seperti ini sama saja ya. Oke, ini ada contoh soal. Di sini pada perhitungan energi potensial listrik dan potensial listrik, itu kita masukkan jenis muatannya ya, plus minusnya. Ya. Ini saya ambil dari Katnol. Kalau ada muatan positif, maka potensial di A sama dengan positif sekian. Ada muatan negatif, maka potensial di A adalah negatif sekian ya. Sementara gini dulu aja. Jadi ini jenis muatan harus dimasukkan pada perhitungan energi potensial dan potensial listrik begitu ya. Oke, di sini nah di sini energi potensial atau energi potensial listrik di A atau energi potensi UA gitu ya. Ini adalah muatan uji dikalikan potensial di titik A oleh sumber Q begitu ya. Ini bahasanya begitu. Jadi ini ada dua titik, misalkan ini Q sumber, maka ini titik Q nolnya, maka energi potensial sama saja dengan muatan titik sumber ini dikalikan potensial oleh muatan sumber plus Q ini begitu ya. Q0 kalikan VA. VA ini artinya potensial di titik A oleh muatan sumbernya positif Q. Ini Q0 artinya yang ini, muatan ujinya. Maka energi potensial muatan Q0 dikalikan potensial oleh muatan plus Q pada titik A tersebut. Begitu ya. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan ya, bahwa energi potensial dan potensial itu didefinisikan apa akhirnya begitu ya. Karena kalau energi potensial atau potensial itu kan harus acuannya tuh titik nolnya tuh mana. Kalau tadi kita membahas waktu permukaan bumi, maaf sebentar saya balik ke sini. Ketika untuk energi potensial gravitasi, kita di sini menentukan titik nolnya mana. Titik nolnya adalah permukaan tanah ya. Di sini energi potensial gravitasinya adalah 0. Jadi makin tinggi dari permukaan tanah, energi potensial gravitasi makin besar begitu ya. Bisa diikuti? Halo? Insya Allah bisa, Bu. Oke, terima kasih ya. Nah, di sini kita bagaimana mendefinisikan energi potensial ini, maaf, energi potensial ini didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan untuk membawa muatan dari tak berhingga ke titik A ya. Jadi akhirnya itu definisinya. Jadi kalau misalkan tuh energi potensial untuk sistem ini adalah K kalikan positif Q sebagai sumbernya muatan titiknya dikalikan dengan muatan kedua dibagi R. Misalkan katakanlah 10 Joule. Apa sih artinya 10 Joule itu? Itu kan kalau usaha, ini kan energi potensial berangkat dari adanya pergerakan, adanya usaha ya. Adanya usaha maka satuannya adalah energi begitu. Loh, ini kok tidak ada pergerakan, masa dia memiliki energi? Nah, kaitan energi harus ada pergerakan sehingga didefinisikan bahwa kalau ini katakanlah muatan ini dengan ini memiliki energi potensial 10 misalnya, itu artinya menggambarkan bahwa 10 Joule itu adalah usaha yang dilakukan untuk membawa muatan Q0 yang asalnya di tak hingga ke posisi A begitu. Jadi acuannya apa? Posisi di tak hingga ini ya sebagai energi potensial di tak hingga adalah 0 sebagai acuan ya. Jadi untuk di energi potensial gravitasi acuan di permukaan tanah, untuk energi potensial listrik acuannya adalah di posisi tahingga. Jadi kalau dua muatan memiliki energi potensial, nilai tersebut menunjukkan energi yang digunakan, energi yang dikeluarkan, yang diperlukan untuk membawa muatan Q tersebut dari tak hingga ke posisi di titik A ini. Begitu. Di sini sendiri, di titik A sendiri, sebelumnya memiliki nilai potensial. Potensial oleh siapa? Potensial oleh muatan sumber Q ini. Begitu. Ya. Oke, jadi kalau sudah mengerti dan acuannya pun semoga ini bisa memudahkan ya. Di sini saya beri contoh soal ya, misalkan ada muatan positif, ini saya ambil dari Katnol ini, positif dan negatif, maka di sini ke dalam perhitungan potensial dan energi potensial, jenis muatan harus kita masukkan. Nah, pertanyaannya berapa sih potensial di A? Berarti potensial di A ini, titik A ini, akibat oleh muatan Q1 dan muatan Q2. Tinggal kita jumlahkan. Ingat ini adalah penjumlahan skalar. VA adalah VA oleh muatan Q1 dan oleh muatan Q2, maka kita masukkan saja K kali muatan sumbernya Q1, jaraknya adalah RA1,
tanpa kuadrat, ini adalah K kalikan Q2 per Ra2. Ini dijumlahkan saja, dijumlahkan tetapi ingat jenis muatannya harus dimasukkan ya. Ini K-nya, ini Q1-nya positif, ini jaraknya berarti ini 0,2, ini Q2-nya negatif dimasukkan, jaraknya adalah 0,6 begitu ya. Tinggal selebihnya dihitung saja. Nanti hasilnya diselisihkan jadi minus ya. Sekian satuannya adalah volt ya. Energi potensial dibagi muatan satuannya adalah volt. Gitu. Oke, sekarang misalkan titik B. Titik B ini berarti 0,4 dari Q1, 0,4 dari Q2. Sama ini dimasukkan saja, hitung, dan seterusnya hasilnya adalah sekian volt ya. Jadi beda cara menjumlahkan. Ini lihat ya, energi potensial kan rumusnya K kalikan Q per R. Ini sama sebanding dengan kalau untuk mudah mengingatnya di medan listrik. Medan listrik adalah K kalikan Q per R kuadrat. Bedanya apa? Medan listrik vektor, menjumlahkannya ingat arah, sedangkan potensial tinggal tanpa kuadrat, menjumlahkannya adalah secara penjumlahan biasa saja. Cuma ingat dalam potensial dan energi potensial, jenis muatan harus dimasukkan begitu ya. Oke, ini menghitung potensial, kemudian berikutnya ini contoh untuk menghitung energi potensial ya. Ini berarti sistem terdiri dari tiga muatan, berarti energi potensial adalah oleh muatan energi potensial di antara Q1 Q2, Q2 Q3 dan Q1 Q3. Berapa totalnya? Dijumlahkan saja dan jangan lupa jenis-jenis muatan plus minusnya harus dimasukkan. Jadi nanti seperti ini. Mudah-mudahan catatan seperti ini dan ada sedikit contoh soal bisa membantu Anda bahwa tidak terlalu abstrak begitu ya. Ada contoh soalnya, tetapi Anda jangan hanya bertahan hanya cukup pengerjaan soal seperti ini saja ya. Tingkatkan tingkat kerumitannya ditingkatkan lah begitu ya. Ini tidak mungkin saya memberikan soal-soal yang terlalu banyak ya, nggak akan sempat waktunya. Oke. Ini juga soal yang seperti ini sama saya sampaikan di sini. Ada 4 muatan sama ya, Ki, ini semua muatan Q1, Q2, Q3, Q4. Katanya cari Ki masing-masing berapa muatan Ki-nya, besarnya dan jenisnya, supaya di tengah-tengah bujur sangkar ini nilai E-nya dan nilai potensialnya sama dengan cari Ki masing-masing agar E dan V adalah 0 pada pusat bujur sangkar ini. Ini sudah saya jelaskan. Supaya 0 berarti ini muatan positif, dia akan asumsinya adalah di tengah ini kita beri muatan uji positif ya. Ingat ya, muatan uji selalu berikan positif. Asumsikan di sini positif, maka ini oleh muatan 1 akan ke arah sini ya. Ini juga muatan positif akan ditolak. Maka nanti E1 dengan E3 ini akan saling menghilangkan kalau besar Q1 dengan besar Q3 sama ya. Kemudian supaya yang ini pun saling menghilangkan, maka saya boleh di sini positif akan saling menghilangkan juga. Tapi saya memilih ini negatif. Kenapa? Karena ada kaitan dengan harus membuat potensial sama dengan 0 ya. Jadi untuk sekedar membuat E sama dengan 0, ini muatan sejenis saja semuanya, kemudian besarnya sama, maka nanti di tengah-tengah ini E-nya akan sama dengan 0 karena adanya besar sama dan arah saling menghilangkan gitu ya. Tapi dengan pernyataan kedua, V sama dengan 0, maka masukkan ini V di pusat, potensial di pusat adalah K. Nah, di sini muatan harus berbeda. Positif Q, minus Q, positif Q, minus Q. Maka nanti ini akan menghasilkan 0 begitu ya. Ini salah satu contoh soal yang saya ambil dari Katnal juga ya. Dari latihan soal kalau nggak salah. Jam 7:46 ini energi potensial listrik dan potensial listrik sudah saya berikan ya. Ini tadi yang ada di slide dan saya tulis ulang dalam catatan tangan saya. Saya nambah dulu sebentar ya sampai jam 7:54 menit lagi berarti. Ini kita lihat apa arti permukaan ekipotensial listrik. Mohon maaf yang kemarin komplain saya terlalu cepat ya. Saya lihat dulu sebentar ya. Oke. Sambil minum
Oke, kita mulai lagi. Kita mulai lagi, tadi sampai mana? Maaf sebentar ya, ada catatan saya ya. Eee, Energi potensial, oke. Permukaan ekipotensial hubungannya dengan medan listrik nih. Kita lihat ya, kita lihat ini permukaan titik, ini permukaan positif ya, maaf muatan positif. Muatan positif ya, maka kita kan, tahu tadi kan rumus potensial adalah K Q per R, berbanding terbalik dengan R. Maka di sini pada jarak yang sama, maka potensial akan sama. Maka nanti di sini akan kita lihat bahwa ini adalah permukaan ekipotensial untuk muatan titik ya, dengan jaraknya adalah R1, yang ini adalah permukaan ekipotensial untuk muatan titik dengan jaraknya adalah R2 dari muatan tersebut ya. Nah di sini, potensial ekipotensial V1 lebih besar dari ekipotensial V2 karena apa? Berbanding terbalik dengan jarak ya, jarak makin pendek maka potensial makin besar. Paham ya? Oke, sudah ini kalau yang tidak bisa menyimak bisa baca tulisan tangan saya, mudah-mudahan dipahami. Oke, sekarang kita melihat, usaha dilakukan oleh gaya F bergerak dari A ke C. Nah ini, kita mengamati bergerak dari A ke C dan dari A ke B ya, amati ini 2 ini. Nah, kita tadi sudah bahas bahwa ini adalah permukaan ekipotensial V1, yang ini adalah permukaan ekipotensial V2. V1 lebih besar dari V2 karena jarak dari sumber yang V1 lebih dekat, gitu ya. Nah, ketika sekarang saya menempatkan di titik A ini, sebuah muatan uji Q, katakanlah begitu ya, sebuah muatan uji Q saya simpan di sini. Nah, muatan tersebut saya gerakkan dari A ke C dan dari A ke B. Apa yang terjadi? Nah, lihat WAC, usaha dari A ke C, sama dengan minus perubahan energi potensial. Ini perubahan energi potensial, masukkan minus delta energi potensial, artinya potensial di C dikurangi potensial di A. Ujungnya di C dikurangi terhadap A ya. Ini minusnya saya masukkan. Ini sama dengan saya masukkan minusnya menjadi energi potensial di A dikurangi energi potensial di C ya. Karena min kali min plus. Maka energi potensial di A sama dengan Q kalikan VA, energi potensial di C adalah Q kalikan potensial di C, atau Q sama dengan VA min VC ya. Nah, kita tahu delta V posisi akhir kan di C ya, awalnya di A. Delta V artinya apa? VC min VA. VC min VA ini definisi delta definisi dari potensial adalah minus usaha per Q ya, atau positif perubahan energi potensial per muatan Q yang saya simpan di sini muatan Q tadi ya. Nah di sini VC per VA lihat dia adalah berarti ini sama dengan min WAC per Q. WAC di sini adalah 0. Kenapa WAC-nya 0? WAC apa? W itu usaha ya. Usaha yang dilakukan dengan usaha itu artinya ada perpindahan. Usaha oleh gaya listrik antara muatan Q dan di sini menempuh AC, ada perpindahan kan, itu berarti ada usaha. Tetapi di sini usahanya walaupun ada perpindahan, usahanya adalah 0. Kenapa? Pertama bisa Anda nyatakan dengan karena potensial di sini adalah sama, maka VA dengan VC ini nilai potensialnya sama, maka delta V-nya 0. Akibat delta V-nya 0, maka WAC per Q adalah 0. Atau bisa Anda lihat dari definisi WAC. WAC adalah gaya dot perpindahan. Kalau Anda muatan positif di sini, kalau ada muatan positif di sini, maka kan gaya ke arah sana, begitu ya. Sedangkan AC ke arah sana. Maka antara gaya dengan perpindahan, sudutnya adalah 90. Cos 90 adalah 0, begitu ya. Itu yang satu. Yang kedua, bisa diikuti? Jadi di sini A dengan C potensialnya sama, karena sebagai permukaan ekipotensial, maka Q dikalikan delta V-nya adalah 0, maka menghasilkan usaha sama dengan 0, begitu ya. Sekarang kita amati gerak dari A ke B. Nah, kalau gerak dari A ke B, maka di sini ini saya perjelas ya, A ke B dengan A ke C. WAC tadi sudah menghasilkan 0 pakai cara perkalian dot produk ya, pakai cara ini atau pakai cara dilihat inilah VC sama dengan VA, boleh pakai cara mana aja. WAB kita lihat F kalikan delta S, maka ini kita uraikan. Maka di sini E-nya ke arah sini atau gaya
gaya listriknya ke arah kanan, perpindahannya pun sama searah dengan gaya tadi, dengan medan listrik tadi ya. Maka nanti surutnya menghasilkan F dot delta S, ini dot artinya ada cos-nya cos 0. Maka ini menghasilkan ada hasilnya bukan 0. Jadi WAB adalah Q0 E delta S atau F kalikan delta S, sementara WAC adalah 0. Begitu ya, usahanya ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah usaha ada untuk komponen gaya searah dengan perpindahan, tetapi usaha oleh komponen gaya yang arahnya tegak lurus perpindahan, ini usaha sama dengan 0 begitu ya. Oke, paham? Saya pindah ke slide, saya mau jelaskan ini ya. Jadi ini permukaan ekipotensial selalu tegak lurus terhadap garis medan listrik. Ini kalau ada garis medan listrik warna biru seperti ini menunjukkan bahwa di sini ada muatan positif, di sini ada muatan negatif begitu. Maka ini ada garis gaya arah panahnya ke arah positif menuju negatif. Maka ekipotensial, apa itu ekipotensial? Permukaan ekipotensial titik-titik yang memiliki atau permukaan yang memiliki potensial yang sama, ini garis yang kuning. Ini adalah permukaan ekipotensial, katakan di sini V1, di sini ini sama ya, V2, V3, V4 dan seterusnya. Ini kalau untuk muatan berbentuk plat ya, misalkan ini muatan positif banyak, ini muatan negatif banyak begitu ya. Nah, kalau untuk muatan titik tadi sudah saya bahas dalam catatan saya, ini muatan positif arah E keluar. Maka ini adalah yang titik-titik kuning arah ini permukaan ekipotensial ya. Ekipotensial 1, 2, 3, 4. Makin ke dalam ini makin besar nilai potensialnya. Begitu. Di sini adalah permukaan ekipotensial selalu tegak lurus terhadap garis medan listrik. Termasuk untuk yang dipol, ini positif negatif, dari positif menuju negatif ya. Kemudian ini yang kuning adalah bentuk permukaan ekipotensialnya. Tegak lurus terhadap ini ya, arah E-nya begitu ya. Oke, semoga bisa dipahami tentang ekipotensial. Lanjut ke yang tadi sudah saya bahas tentang usaha menghitung potensial dari medan listrik. Ini tadi ya, jadi yang tadi saya jelaskan di sini contoh soalnya adalah ini. Nah, ini ya. Jadi bagaimana menghitung perubahan potensial dari I ke F lewat begini langsung dengan lewat seperti ini. Hasilnya akan sama. Artinya adalah yang penting kalau untuk energi potensial listrik ya, Anda ingat di pembahasan tentang usaha energi potensial itu artinya bersifat konservatif, usaha yang ditimbulkan oleh gaya bersifat konservatif. Artinya apa? Kalau kita membuat pergerakan misalkan dari A ke F, dari I ke F, kemudian kembali ke I, maka energinya sama dengan 0, perubahan energi sama dengan 0. Atau dengan kata lain bahwa usaha oleh gaya konservatif tidak mengenal lintasan, yang penting posisi awal di mana, ujungnya di mana, begitu. Nah sama untuk energi potensial listrik pun di sini tidak dipengaruhi oleh lintasan yang ditempuhnya, terserah mana aja, yang penting posisi akhirnya di mana, posisi awalnya di mana. Mau lewat begini langsung, dengan lewat begini ya, itu nanti akan menghasilkan hasil yang sama. Bisa Anda lihat di sini hasilnya ya. Silahkan untuk latihan Anda di sini. Hasilnya adalah sama, yang penting awalnya di mana, ujungnya di mana. Jadi konsisten ya perilaku dari energi potensial listrik dengan energi potensial gravitasi memiliki konsistensi yang sama ya. Tidak mengenal lintasan. Itulah sifat dari gaya konservatif. Oke, ini selanjutnya nanti saya teruskan di depan ya. Jadi energi potensial listrik sudah semoga konsepnya bisa Anda pahami begitu ya. Sekian, tunggu sebentar saya mau melihat kehadiran Anda. Mau download partisipan di Teams. Oke. Ini 60 orang. Oke, sekian, terima kasih. Kalau tidak ada yang akan ditanyakan, maka kita cukupkan sampai di sini. Semoga terpahami ya. Semoga penjelasan saya dengan kesana kemari, papan jambol, catatan dan slide begitu itu bisa saling melengkapi. Tapi kuncinya Anda fokus mungkin menyimak dan mempelajarinya. Sekian, terima kasih. Jam 7:57. Maaf saya lebih 7 menit. Mohon maaf banget ini ya. Terima kasih.